LSM dan mahasiswa soroti pengelolaan dana sosial dan proyek Pemda Kekejari Masohi. Gerakan Rakyat Anti Korupsi yang terdiri dari LSM Pukat Seram dan PMII Maluku Tengah menyoroti pengelolaan dana bantuan sosial serta pemberian proyek oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada Kejaksaan Negeri Masohi. Demikian disampaikan saat mahasiswa dan LSM melakukan aksi demo di halaman kantor Bupati Maluku Tengah dan Kejaksaan Negeri Masohi, Selasa 28 Januari 2026. Koalisi Masyarakat Sipil itu menilai langkah Pemkab Maluku Tengah tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama di tengah maraknya isu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di daerah dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pernyataan sikapnya, Gerakan Rakyat Anti Korupsi mendesak Bupati Maluku Tengah untuk terbuka terkait pengelolaan dana bantuan sosial atau bansos dan hibah tahun anggaran 2026. Mereka menekankan bahwa penyaluran anggaran tersebut harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemkab Maluku Tengah juga diminta tidak menghalangi akses informasi publik terkait pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan dinilai penting sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Gerakan ini juga meminta Bupati segera melakukan reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, bebas dari kepentingan politik sebagaimana janji kampanye dan visi misi kepala daerah. Tidak hanya kepada pemerintah daerah, desakan juga diarahkan kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Mereka meminta aparat penegak hukum konsisten menuntaskan kasus dugaan korupsi penyaluran bansos tahun 2023, termasuk mengusut kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari unsur eksekutif, legislatif, hingga dugaan peran perantara atau calo bansos. Kejari juga didorong tetap transparan dan komunikatif dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik. Secara khusus, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah diminta menyatakan komitmen tidak terpengaruh oleh pemberian proyek dari Pemkab Maluku Tengah, mengingat nilai proyek tersebut mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Mereka menilai independensi penegakan hukum harus tetap terjaga, terutama dalam perkara yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah. Selain isu proyek, koalisi ini juga meminta Pemkab Maluku Tengah segera memberi penjelasan terbuka terkait pengelolaan pajak penerangan jalan atau PPJ tahun anggaran 2024. Mereka mengungkapkan adanya dugaan kebocoran pendapatan daerah, di mana pada Februari 2024, pendapatan disebut hanya mencapai sekitar 50% dari target, sementara pada Maret dilaporkan nihil. Proyek yang masuk di Kejari ini tidak boleh mempengaruhi kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri sehingga muncul rasa malu hati atau beban moral terhadap pemerintah daerah yang hari ini memberikan 2 paket proyek kepada Kejaksaan Negeri pada bulan September. Bapak Ibu harus tahu bahwa di tengah-tengah kondisi efisiensi anggaran dan di tengah-tengah mogoknya pelayanan publik karena kekurangan anggaran, tetapi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah masih berani, masih bisa memberikan 2 paket proyek kepada Kejaksaan Negeri yang nominalnya ratusan hingga miliaran. Ini ada apa? Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, saat menemui para pendemo di depan gedung Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, secara tegas memastikan kasus dana bantuan sosial yang saat ini sementara ditangani akan tetap berlanjut guna memastikan ada kepastian hukum. Penanganan bansos ini berjalan dan saya bisa memberikan suatu jaminan kepada teman-teman. Ya, saya berikan jaminan pada hari ini bahwa penanganan bansos ini berjalan dan tidak akan berhenti sampai ke penetapan tersangka. Ini akan dibawa ke ranah penuntutan. Ya, jadi teman-teman, tapi berikan kita waktu. Gerakan Rakyat Anti Korupsi menegaskan akan menempuh langkah hukum apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Mereka juga menyatakan akan terus melakukan kritik, protes, dan fungsi kontrol sosial secara terbuka dan bertanggung jawab demi memastikan tata kelola pemerintah berjalan sesuai aturan.